Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Marduk Jujur. Kali ini saya berada di perkebunan lebah kelanceng ya yang saya miliki. Kurang lebih di sini ada berjumlah kisaran 30 koloni ya jenis Lecisep. Kalau yang utama saya kemarin taruh di daerah Cilongok teman-teman, karena di sana vegetasinya bagus dan sumber pakannya banyak. Nah, untuk Lecisep di sini cocok ya, karena Lecisep itu di suhu yang panas itu mampu hidup ya. Nah, kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara budidaya lebah Lecisep, kelanceng Lecisep. Simak terus ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu agar teman-teman nanti mendapatkan notifikasi ilmu terupdate dari kami. Untuk Lecisep atau jenis lebah kelanceng yang paling banyak di daerah Jawa, terutama di daerah kita, saya Banyumas ya terutama itu Lecisep masih banyak ya. Kalau jenis Itame itu sudah punah ya. Mungkin ada tapi masih dirahasiakan, atau mungkin bila ada yang tahu pasti mereka nggak akan memberikan informasinya karena termasuk harganya mahal ya. Jadi buat saya pribadi itu lebih menyukai yang Lecisep karena lebih mudah dan juga karena banyak di daerah sini ya. Untuk teman-teman hanya sedikit sharing saja, kebanyakan kegagalan Lecisep itu dulu saya sempat gagal. Saya ingin memberikan kegagalan penyebab saya ingin membagikan dulu penyebab kegagalan Lecisep ya. Yang pertama, bila teman-teman itu mengambil dari alam atau mungkin dari bubung pring, itu usahakan ada ratunya ya. Dulu saya sempat mengambil ratunya itu ada yang hidup, ada yang mati. Ternyata setelah saya pelajari itu kalau kita budidaya Lecisep nggak ada ratunya itu akan punah ya, atau akan mati semua koloninya. Jadi untuk Lecisep pun kunci keberhasilannya pas kita ngambil dari alam, entah itu dari bumbung pring yang ada di rumah-rumah warga ataupun yang ada di dalam pohon, itu usahakan harus ada ratunya, yang kedua harus ada telurnya, yang ketiga ada sumber pakan polen, dan yang keempat itu ada madunya. Nah, untuk yang polen ini hati-hati jangan sampai polennya itu terbuka, atau mungkin pot polennya itu terbuka. Kalau memang nanti terbuka dan sumber resinya itu enggak ada di tempat budidaya teman-teman, itu bahayanya itu nanti akan dimasuki oleh si jenis kumbang yang nanti akan bertelur di polen tersebut, nanti akan menjadi belatung. Mungkin ada sebagian teman-teman yang senior yang sudah berpengalaman pasti mengalami hal tersebut, tapi yang belum mengalami hal tersebut atau yang lagi budidaya mau belajar untuk budidaya lebah Lecisep itu hati-hati pas pemindahan tadi dari alam ke budidaya. Ada telur, ada ratu, ada bipolen, dan juga ada madunya. Nah, ini jangan sampai nanti polennya kebuka ya, kecuali kalau kebuka tapi sumber resinya banyak, sumber getahnya banyak, silahkan nggak masalah karena nanti akan langsung ditutup oleh si lebah kelanceng itu sendiri. Terus kegagalan kedua biasanya pas kita pindah di tempat budidaya itu tidak ada vegetasi teman-teman, kekurangan vegetasi lah. Ada 3 komponen vegetasi yang harus ada di budidaya lebah kelanceng, baik semua jenis kelanceng, entah itu Tama, Birawi, Lecisep, Drisseri dan sebagainya. Yang pertama adalah sumber nektar, harus teman-teman menyediakan sumber bunga yang mengandung nektar. Yang kedua, sumber bunga yang mengandung polen. Yang ketiga ini yang terpenting juga nggak kalah pentingnya itu adalah resin. Jadi teman-teman usahakan itu menanam pohon yang ada resinnya. Bisa buah-buahan seperti nangka atau mungkin pohon mangga itu ada getahnya ya, atau ada resin. Yang saja adalah cara pemanenan yang salah. Dulu saya pernah memiliki pertama kali belajar saya memiliki 50 koloni, dan itu pemanenannya itu saya ngasal ya karena saya tidak tahu dulu. Saya habis dapat dari alam saya panen, terus di tempat budidaya ada madu saya panen, itu panennya panen semua. Lah itu yang membuat saya gagal. Akhirnya setelah panen semua 1 bulan 2 bulan mereka menyusut, telurnya menyusut, lama-lama ratunya mati, koloninya juga ikut mati. Lah ini buat teman-teman yang panen lebah Lecisep itu, kalau dari alam contoh dari bumbung pring kita boleh ngambil kisaran 70% atau mungkin 60%. Yang madunya sesisanya yang 30 atau 40 itu kita taruh di kotak budidaya yang seperti itu yang di belakang saya. Nah, nanti kalau sudah tempat budidaya juga menghasilkan madu dan koloninya bagus, nanti kan ada madunya lagi, kita juga akan panen kurang lebih sama 70 atau paling dikit 60%. Jadi jangan dipanen semua untuk keberlangsungan si lebahnya Lecisep tersebut. Nah, yang kedua juga kalau bisa polennya jangan ikut dipanen ya, karena polen itu adalah kehidupan si kelanceng. Mungkin kalau madunya kita ambil itu nggak masalah, tapi kalau polennya juga ikut diambil itu nanti lama-lama koloni akan mati ya karena nggak ada sumber pakan. Jadi hati-hati buat teman-teman yang panen,
jangan mempanen semua, tapi usahakan itu sisakan 30 atau 40% dari madunya, dan polennya jangan diambil kecuali dalam keadaan terpaksa ada salah satu koloni yang lemah, kita ingin donor polen, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja kita panen, itu kalau saran saya itu jangan ya. Nah, dari kegagalan tersebut saya belajar, dan alhamdulillah sekarang saya memiliki ilmu terbaru, itu panen ledisep dengan sistem sedak. Apakah kira-kira berhasil, bisa atau tidak? Mari kita coba ya. Saya akan mencobanya kali ini. Simak terus teman-teman. Nah, ini yang kemarin saya buat Itama, yang kemarin saya gunakan untuk panen lebah Itama, ini ada mesin rotak ya, yang dibuat oleh Bang Pai. Nah, mungkin besok akan saya buat videonya si Bang Pai-nya yang membuat. Nah, ini ada mesinnya itu di belakang, ada saklarnya. Nah, untuk kemampuan sedotnya kemarin saya sudah nyoba sedikit ya. Untuk ledisep itu bisa teman-teman, nggak masalah kalau teman-teman pakai ini. Dan sepertinya bagus karena nanti si lebahnya itu nggak harus ngulangin rumahnya lagi, mereka hanya ngisi lagi. Jadi seperti kayak melifera ya, hanya mengambil madunya saja, tapi sarangnya tidak dirusak. Sama seperti Itama, saya pun nanti semua ledisep kalau memang ini berhasil akan saya seperti itu teman-teman semuanya. Oke, saya akan memilih koloni yang sudah ada madunya. Kita pakai ini ya, mesin ini. Yang ini kita masukin sini. Ini bongkar pasang ya teman-teman. Terus yang ini kita masukkan ke mesin rotaknya, kita tekan supaya masuk. Nah, sudah kita nyalakan, dengar ya suaranya ya, itu bunyi suara rotaknya. Ini kita buka dulu. Nah, ini saya pakai plastik. Untuk ledisep sendiri itu mereka menyerang mata ya, mata dan juga hidung, ada yang juga telinga. Jadi saya tutup dulu lubang telinga saya, takutnya nanti kemasukan. Saya pakai daun aja. Nah, ini kita coba buka. Tuh, madunya sudah lumayan ya, sudah lumayan ada itu. Nah, ini saya pengen sistem sedot. Ini ratunya teman-teman, kelihatan nggak ya? Nah, itu ratunya. Nah, untuk cara pemainannya sendiri, saya itu pakai ini ya, untuk membuat rongga buat si sedotannya bisa masuk. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman, ternyata bisa kita sedot ya. Ini ada madunya, saya lubangin, terus saya sedot. Ternyata bisa teman-teman, tapi kendalanya di sini itu masih belum maksimal ya. Maksudnya karena bentuk pot madunya kecil, jadi hanya sebentar, nggak bisa banyak. Nggak seperti Itama ya teman-teman. Ini bisa teman-teman, itu kesedot madunya. Tuh, bisa kesedot ya. Dengeran teman-teman. Ini madunya itu ngalir ke bawah. Lumayan. Nah, itu. Nah, ternyata disedot juga bisa ya teman-teman. Itu madunya turun. Nah, ini hanya percobaan saja. Nanti kedepannya akan sistem yang saya akan buat adalah nanti tak bikin topping kayak
itama, dan nanti akan saya buat pot buatan ya. Moga-moga berhasil. Ini hanya pengembangan dari saya yang tujuannya supaya nanti lebah lecicep itu enggak harus kita peras, tapi dengan sistem sedot supaya nanti produktivitas madunya bisa lebih cepat, enggak nyampe nunggu 3 nyampe 6 bulan. Kurang lebih itu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin budidaya lebah lecicep itu, usahakan yang harus dipenuhi adalah tadi 3 komponen, ada bunga yang mengandung polen, bunga yang mengandung nektar, dan juga ada pohon yang memiliki apa itu, propolis ya, atau mungkin getah. Di sini saya menanam yang ada getahnya itu pohon murbe ya. Getahnya itu hampir sama kayak nangka, cuma dia itu encer getahnya. Nah, teman-teman bisa menanam berbagai jenis yang mengandung getah seperti nangka, atau mungkin apa itu mangga dan sebagainya ya. Nah, itu yang bisa saya sharing untuk kali ini. Nah, ini kelanceng akan saya lanjut pemanenannya. Moga-moga teman-teman bisa berhasil, sukses. Salam lebah madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.